Kalian percaya nggak ada mesin rotary hammer cordless harganya itu tidak sampai 1 jutaan, bahkan di bawah 900.000, tidak sampai 900.000 rupiah. Ya kita tahu sama-sama untuk produk generic Cina itu harganya di antara 1 jutaan. Tetapi produk yang akan saya bahas kali ini itu harganya di bawah 900.000 rupiah. Tapi bagaimana dengan kualitasnya? Jangan-jangan harganya murah tapi tidak bisa digunakan untuk bekerja. Atau kalaupun bisa digunakan untuk bekerja, ada aja kendalanya yang membuat kita tidak nyaman menggunakannya. Nah, kalau kalian penasaran dengan produk yang akan saya bahas kali ini, stay tune, kita intro dulu. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini yang akan kita bahas kali ini ya. Sebuah mesin rotary hammer cordless dari brand, ini kosongan seperti ini aja. Tapi di dalam ada brandnya ya. Ini brand Sansi ya teman-teman ya. Untuk kemasan produknya koper biasa, khas produk generic Cina. Untuk kualitasnya ya sesuai dengan harganya. Nanti akan saya kasih tahu ya untuk harganya aslinya itu berapa. Yang pasti di bawah 900.000 rupiah. Oke, langsung saja kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Yang pertama di sini ada buku panduan penggunaan yang sudah tidak asing lagi ya. Rata-rata produk generik Cina buku panduannya seperti ini. Jadi satu produk buku panduannya semuanya berbagai produk ya. Salah ngomong saya jadinya. Berbagai produk buku panduannya satu ini. Lalu kita dapat 2 buah baterai. Ini berapa? Ini nggak tahu ya. Nanti kita akan bongkar aja. Mana tahu ada keterangannya. Dapat indikator kedalaman pengeboran. Lalu ada wall charger biasa. Dan selanjutnya mesinnya ya. Mesinnya dan ini ada handle tambahannya di sini nih. Udah kosong, itu aja yang kita dapatkan pada paket pembelian. Kalau kita ngomongin build quality, ini dari penglihatan mata saja sudah kelihatan bahwasanya ini memang ya sama saja dengan produk generik Cina pada umumnya untuk material bahannya ya. Oke, kita bahas satu persatu aja biar lebih jelas. Yang pertama, indikator kedalaman pengeboran. Ini berbahan logam, sepertinya adalah stainless steel. Ya lumayan ya, biasanya kalau kita beli produk generik Cina, jarang nih dapat logam seperti ini. Biasanya plastik biasa ya, plastik. Lalu, untuk baterainya ini tipe LXT Makita. Untuk housing plastiknya kurang lebih sama saja dengan produk generik yang sering saya bahas. Kurang lebih sama, tapi nggak tahu ya untuk sel baterainya. Biasanya perbedaannya di sel baterai. Lalu, untuk docking charger, nah ini juga sama saja. Seperti charger laptop, tetapi ini ringan sekali ya. Kalau charger laptop kan kalau kita angkat tuh agak sedikit ada bobotnya. Nah ini ringan sekali. Dan terakhir, untuk mesin rotary hammernya. Nah bisa kalian lihat sendiri aja ya. Ini plastik semua ya untuk material bahannya. Ada grip karet yang berwarna abu-abu ini adalah grip karet. Untuk material bahan plastiknya, ya ini sama saja dengan produk generik Cina seperti bor atau circular saw yang dari Cina. Sama saja untuk material bahannya, yang bukan brand global ya teman-teman ya. Kalau brand global seperti Worksite, DCA, lalu Inco, itu beda. Material bahannya lebih berkualitas. Nah ini produk generik Cina lah, kurang lebih seperti ini. Ada handle tambahan di sini, tidak ada karetnya ya. Ini hanya plastik biasa saja. Untuk tingkat finishingnya lumayan lah. Lumayan untuk harga di bawah 900.000. Kita coba pasangkan baterai. Kita lihat di sini ya. Untuk triggernya responsif ya. Untuk perpindahannya juga enak, gak ada masalah ya. Nah, enak nih. Tinggal tekan tombol merah yang di sini. Lalu untuk handle tambahannya juga pengoperasiannya enak ya, gampang. Ya oke lah, untuk build quality-nya nggak ada masalah sama sekali. Untuk fitur, yang pertama, untuk caknya ini atau anvil-nya ini menggunakan SDS Plus ya. Untuk pangkalnya itu adalah SDS Plus. Jadi tinggal dicolokin aja. Untuk lepas pasangnya tinggal tarik ini nih, tuasnya ini nih. Lalu ada di sini handle tambahan yang bisa diposisikan ya. Bisa kita atur posisinya, sesuaikan dengan preferensi kita. Lalu indikator kedalaman pengeboran bisa dipasang di sini. Ini tinggal tekan saja nih, tinggal tekan seperti ini. Agak sedikit susah ya. Masukinnya dari belakang ternyata. Nah, ini. Nah, dah. Untuk ngejasnya tinggal tekan aja nih, tombol yang merah ini tinggal kita adjust di sini. Lalu ada 3 mode. Yang pertama di sini mengebor biasa.
Mengebor biasa, ini mengebor dengan fitur impact. Lalu yang terakhir adalah fitur impact-nya saja atau fitur palunya saja ya. Di sini ada forward and reverse. Lalu ada variable speed pada triggernya. Semakin dalam kita menekan trigger, semakin cepat juga untuk putarannya. Tidak ada indikator baterai ya pada mesin ini. Standar ya, untuk fitur juga standar saya rasa. Lalu kita akan bicara mengenai speknya. Untuk spek ini langsung saja kita uji menggunakan alat ukur yang saya punya. Untuk uji spesifikasi yang pertama chargerannya ya. Chargerannya kita akan coba cas. Ini standby-nya di angka 0,3. Langsung saja kita cas ya untuk baterainya. Mana tadi ya? Ini aja nih. Di angka 16 watt ya. Kita tunggu baterainya sampai penuh, yang satu lagi kita bongkar nih. Oke, untuk baterainya sudah saya bongkar ya. Kurang lebih modul di dalamnya seperti ini. Silakan dilihat saja, saya tidak bisa menjelaskannya secara rinci. Kita akan lihat berapa AH untuk baterainya ini. Mudah-mudahan tertulis ya. Ya, 1800 mAh ya, 3,7 volt. Berarti ini 20 volt dan untuk kapasitasnya adalah 3600 karena dirangkai menjadi 2. 1800 kali 2 berarti 3600 mAh atau 3,6 Ah. Dan pada baterainya ini juga ada sensor panasnya ya. Ini saya jadi ngeri saya karena ada sensor panasnya ini, takut seperti yang kemarin ya untuk gerindanya ada sensor panas jadi tidak maksimal. Ini mudah-mudahan saja ini tidak seperti gerindanya kemarin ya. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh, arusnya sudah di-cut ya, dan indikator sudah berwarna hijau. Untuk mengisi baterainya lumayan lama ya teman-teman ya. Ini tadi tidak habis total, itu membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam ya. Kalau habis total mungkin lebih dari 4 jam. Oke, langsung saja kita uji untuk voltasenya ya, karena di sini tidak diterangkan berapa voltasenya. Ya, ini ya. Untuk voltase baterainya adalah 20,7 volt. Selanjutnya kita akan uji RPM. Oke teman-teman, ada masalah di sini ya. Pada saat saya mau uji RPM, saya kan harus mengubah modenya ke mode mengebor biasa ya, biar ketahuan RPM maksimalnya itu di angka berapa. Dan pada saat saya mau ubah, ternyata modenya nggak berubah sama sekali. Ini kan modenya mengebor dengan fitur hammer impact ya. Nih, kita nyalakan nih, kurang lebih seperti ini nih kalau dinyalakan. Ada suara impactnya, ter gitu ya. Nah, kalau kita ubah ke mode mengebor biasa seperti ini nih, tetap saja modenya mode mengebor dengan impact, tetap sama, tidak berubah. Dan yang lebih aneh lagi, pada saat saya mau ubah ke mode impact saja atau mode palu saja seperti ini, tetap saja sama, modenya mode mengebor dengan impact. Jadi tidak ada perubahan terhadap modenya ini ya, tidak ada berubah modenya ini, sama saja. Ya itu dia ya, resikonya kalau kita beli produk murah. Jadi saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, kalau kalian beli produk murah, tanyakan terlebih dahulu kepada penjual. Bagaimana klaim garansinya, bagaimana jika kalian mendapatkan produk yang tidak normal seperti ini. Nah, kalau saya ini sudah pasti sudah tidak bisa diretur lagi ya, karena penjualannya juga sudah selesai. Dan ini saya beli sebulan yang lalu. Pada saat awal datang saya hanya menguji nyala atau tidak. Dan juga hanya menguji baterainya saja. Untuk yang lain-lain saya tidak uji. Dan ternyata pada saat saya mau review, ya hasilnya seperti ini. Jadi saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada kalian, kalau kalian beli produk murah seperti ini, tanyakan dulu kepada penjual agar kalian tidak dirugikan. Dan saya tadi kan mengatakan bahwasanya untuk mesin ini tidak ada indikator baterai. Ternyata ada teman-teman, posisinya di bawah sini nih. Jadi nggak kelihatan ya. Nah, tuh warna hijau ya. Sekarang kita akan uji RPM-nya saja nih. Kita akan lihat berapa RPM-nya dengan fitur impact pastinya, karena tidak ada fitur mengebor biasa pada alat ini. Oke, langsung saja kita uji RPM-nya.
Maksimalnya di angka 823 RPM. Ini saya mencium bau-bau kebakar juga ya. Ada kayak seperti bau terbakar. Ya udah, nanti kita uji aja performanya bagaimana ya. Langsung saja kita lihat apakah bisa digunakan untuk bekerja atau tidak. Oke, sekarang kita akan coba mengebor konblok atau paving block. Di sini saya menggunakan mata bor masonry, ukurannya adalah 12 mm. Karena hanya ada satu mode, ya udah kita akan menguji di mode yang ada saja ya. Oke, langsung saja kita bor. Mati ya. Mati teman-teman. Nih, nggak bisa nyala nih. Ya. Nah, ini saya tekan-tekan nih. Nih. Nggak mau nyala ya. Kayak ada bau terbakar pada mesin ya. Kita akan coba ukur suhunya ya. Saya ambil termometer terlebih dahulu. Oke, kita ukur suhunya terlebih dahulu. 54 derajat. 66 derajat. 52 derajat. Ini ada seperti bau kebakar ya teman-teman ya. Nah, ini udah nggak mau nyala. Kita coba lepas baterai. Ya. Nggak mau nyala ya. Nggak mau nyala sama sekali. Ya, ada suara mesin, tapi nggak mau berputar. Ya, ini dia ya. Padahal untuk impactnya sendiri lumayan oke ya, untuk pukulannya itu lumayan kuat. Sayang sekali ya, saya dapat unit yang seperti ini. Ini nggak tahu ya kalau kalian beli apakah sama unitnya, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Yang pasti unit yang saya dapatkan seperti ini. Nih. Apa adanya saja ya kalau saya ya. Kalau bagus saya katakan bagus, kalau jelek ya seperti ini. Kalau kemarin kan bornya bagus ya. Nah, ini mesin hammer drillnya ya kayak gini lah kualitasnya. Ini tadi saya coba diamkan sebentar ya teman-teman ya. Saya nyalakan lagi. Bisa ya, bisa nyala lagi. Jadi harus ditunggu dingin. Tapi tadi baru sebentar digunakan kok ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Dan ini cepet banget ya panasnya ya teman-teman ya. Nah nih lihat suhunya 78 derajat. Padahal saya cuma nyalakan begitu saja tadi ya. Berarti ada yang tidak beres dengan mesinnya ini. Dan saya nggak tahu ya di mana letak tidak beresannya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas rotary hammer cordless dari brand Sansi ini. Kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman yang kurang mengenakan nih menggunakannya tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, kita masuk ke intinya saja. Saya beli alat ini harganya Rp880.000 di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan pada kolom deskripsi. Jadi kalau kalian mau beli silakan aja, gak jadi masalah. Untuk harga yang saya bayarkan terus terang saya kecewa ya, karena yang berfungsi dengan baik hanya 2 buah baterai dan 1 buah charger, sementara mesinnya tidak bekerja dengan baik dan tidak normal. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya yang seperti kalian saksikan tadi ya, saya baru gunakan tidak sampai 3 menit, mesinnya sudah sangat panas dan tidak bisa bekerja lagi, alias tidak bisa menyala lagi. Dan pada saat saya ukur suhunya memang ya tidak normal ya, sampai dengan 78 derajat Celcius, padahal baru digunakan sebentar. Tetapi saya tidak mengeneralisir atau tidak menyatakan bahwasannya semua produk Sansi, rotary hammer Sansi seperti itu ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ya mungkin saya lagi apes dapat barang yang seperti ini. Karena ya seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Beli barang murah itu ya kadang-kadang apesnya ya begini ya. Kalau udah apes ya begini. Kalau lagi untung ya kayak kemarin saya waktu beli bor ya. Itu
saya untung jadi dapat barang yang bagus. Nah, ini lagi apes nih, lagi apes. Kalau Grindanya kemarin agak apes ya, karena baterainya untuk kualitasnya sih ya kurang baik menurut saya. Lalu kalau kalian tanya saya nih, Bang, rusaknya di mana? Terus terang ya teman-teman ya, saya ini hanya pengguna biasa, hanya user biasa ya. Seperti kalian, saya bukan mekanik, jadi nggak tahu bagaimana mekanisme kerja mesinnya, di mana letak kerusakannya, saya nggak tahu sama sekali. Paling kalau saya tahu kerusakan-kerusakan minor saja ya palingan ya, seperti cak. Nah, itu saya masih bisa membenahinya. Tapi kalau sudah seperti ini nih, saya terus terang bukan ahlinya. Jadi saya sarankan nih bagi kalian user biasa atau pengguna biasa seperti saya ya, kalau mau coba-coba ya janganlah, lebih baik jangan ya. Tapi kalau kalian memang ahli dalam bidang power tools, bisa memperbaiki, silakan aja kalau mau dibeli ya. Silakan aja kalau mau dibeli, mana tahu ya, sebagai bahan eksperimen atau mana tahu sebagai apa ya, istilahnya bahan belajar. Yang pasti yang saya utarakan pada saat ini apa yang saya rasakan pada unit yang saya beli. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga nggak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.